Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi di samping rumah garden bersama Wahyu, still in the garden. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai Jemani Coptic atau kobra batik, salah satu varian dari kobra hasil persilangan atau hybrid, Jemani hybrid dari varian ular-ularan. Kita nanti akan membahas mengenai Coptic variegata dan juga Coptic yang hijauan. Seperti apa ciri-cirinya, karakteristiknya, dan juga persamaan dan perbedaan dengan Jemani kobra. Untuk mengetahuinya teman-teman, ayo kita review bersama-sama pada video berikut ini. Oke teman-teman, kita langsung saja. Ini adalah Jemani Coptic atau kobra batik. Ciri-cirinya kita lihat dari batang. Batang berwarna hijau dan pendek atau setang pendek. Kemudian Jemani Coptic ini mudah dikenali karena bentuk daunnya. Kita lihat bentuk daunnya dari pangkal daun, bentuknya itu kecil, naik ke atas melebar, lurus, kemudian meruncing di ujungnya. Ya, jadi memang daunnya itu memang lebar, tetapi di ujungnya dia meruncing, lurus meruncing gitu ya. Daunnya, seratnya itu kasar dan tebal, kaku, seperti yang kita lihat ini. Dari bawah itu kecil, melebar, lurus, kemudian meruncing. Ini juga Jemani Coptic. Kita lihat setangnya pendek, daunnya dari pangkal daun kecil, melebar ke atas, lurus, kemudian runcing. Ya, kalau kita pegang daunnya, seratnya itu kasar, lebih kasar daripada Jemani kobra, tebal dan kaku. Sedangkan di Jemani kobra itu cenderung lebih halus dan juga daunnya cenderung elastis atau tidak mudah patah. Sedangkan Jemani Coptic ini karena tebal dan kaku akan rawan untuk patah. Itu ya. Jadi itu ciri-ciri dari Jemani Coptic. Nah, kita bandingkan dengan Jemani kobra. Ini hasil dari split Jemani kobra, kobra katalog. Kita lihat sama-sama bersetang pendek, ya, sama-sama berwarna hijau setangnya. Tetapi kalau kita lihat, kalau kobra dari pangkal daun dia sudah lebar, ya. Perbedaannya pangkal daun kobra itu lebar. Terus naik ke atas, daun pinggir daunnya itu sudah meliuk. Dan sampai ujung biasanya daunnya sudah melengkung ke bawah. Nah, ini juga split dari kobra. Kita lihat pangkal daunnya itu sudah lebar, daunnya lebih halus dibandingkan dengan Coptic, tetapi di ujung dia sudah cekung ke bawah, ya. Jadi kurang lebih itu perbedaannya dan persamaan dengan Coptic dan kobra. Untuk kobra, tunas barunya juga kita lihat berwarna hijau muda. Kemudian
kalau Koptik, tunas daun baru itu berwarna coklat keunguan. Ya, itu perbedaan antara kobra dan Koptik. Kalau kita lihat dari atas juga terlihat perbedaannya. Daun Koptik itu memang lebih lebar, lebih kaku, tetapi untuk pinggir daunnya kalau kobra itu sudah meliuk dan ujung daun cekung ke bawah. Kalau Koptik lebar, lurus, kemudian lancip di ujungnya. Itu teman-teman kurang lebih persamaan dan perbedaan antara Koptik dan juga Jemani Kobra. Yang berikutnya ini adalah Jemani Koptik variegata. Untuk ciri-cirinya sama saja dengan Koptik yang hijauan, hanya berbeda karena ini adalah variegata, yang tadi hijauan. Kita lihat ciri-cirinya, batangnya juga sama, setang pendek. Ya, kita lihat. Kemudian bentuk daunnya dari pangkal daun itu kecil, melebar, lurus, kemudian kembali mengecil dan runcing di ujungnya. Ya, ini pangkal daunnya kecil, daunnya langsung naik ke atas melebar, lurus, kemudian mengecil lagi di ujung dan runcing. Itu tadi ciri-ciri daun dari Koptik. Untuk variegata ini adalah variegata ori atau hasil dari biji indukan Jemani variegata. Jadi bukan karena variegata yang dibikin atau sengaja dibikin untuk bermutasi. Nah, ini juga hati-hati teman-teman apabila membeli Jemani variegata, karena ada juga Jemani variegata yang bukan ori dari biji tetapi karena sengaja dibuat oleh manusia sehingga daunnya atau tanamannya bermutasi. Untuk Jemani Koptik juga ada macam-macam jenisnya. Ada Koptik predator, ada Koptik jaguar gitu ya. Nah, untuk yang ini adalah Jemani Koptik jaguar variegata. Perbedaannya apa dengan variegata predator? Kalau Koptik jaguar itu daunnya itu cenderung lebih panjang. Nah, kalau yang ini adalah Koptik predator. Sama-sama stang pendek, dari ujung daunnya kecil melebar, lurus, mengecil dan meruncing di ujung. Tetapi kalau predator daunnya lebih lebar. Ini juga hasil dari biji indukan variegata. Daunnya sama-sama kasar, sama-sama kaku dan tebal seperti ciri dari Koptik. Untuk variegata ini juga kita lihat warnanya campur antara kuning dan putih, menjadikan variegata ini sangat bagus untuk dipandang gitu ya. Daunnya sehat, lebat, roset itu. Nah, itu tadi perbedaan antara Jemani Koptik predator dan Jemani Koptik jaguar. Sekali lagi,
Kalau predator itu daunnya lebih lebar, sedangkan jaguar itu lebih panjang. Itu saja teman-teman informasi mengenai jemani koptik. Apabila ada kesalahan dalam menyebutkan ciri-ciri ataupun mungkin tertukar antara jenis-jenis koptik, saya mohon maaf. Apabila teman-teman yang mengetahui lebih, silahkan memberi kritik, memberi saran, atau meralat informasi dari saya. Monggo silahkan di-share, ditulis di kolom komentar untuk berbagi informasi kepada saya ataupun informasi kepada teman-teman lainnya. Itu saja. Ini kita lihat perbedaan tanamannya. Kalau kita lihat tadi dari atas, ini daunnya lebih lebar yang predator, sedangkan jaguar itu lebih panjang. Oke, semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari informasi ini mengenai jemani koptik, baik perbedaan dan persamaan antara jenis-jenis koptik dan juga perbedaan dan persamaan antara koptik dan juga jemani kobra. Oke teman-teman, demikian tadi informasi sedikit mengenai jemani koptik atau kobra batik, baik ciri-cirinya, karakteristiknya, perbedaan dan persamaan dengan jemani kobra. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya, bisa membedakannya, karena secara kasat mata pun kalau kita sudah memahami, kita akan bisa membedakan mana yang jemani koptik, mana yang jemani kobra. Untuk masalah harga, jemani koptik pot ukuran 30-35 di samping rumah garden, harga sekitar 200-250 ribu per potnya. Kemudian split jemani kobra dari ukuran pot 20 sampai dengan 35, harganya kisaran 200 sampai 350 ribu. Kemudian mengenai jemani koptiknya yang varigata, ukuran pot 35 sampai 45, harganya sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 juta rupiah. Kembali lagi saya ingatkan, masalah harga itu tergantung dari kesehatan tanaman, jenis tanaman, dan juga sangat bergantung dari kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Itu saja teman-teman, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa memberikan kritik, saran, dan masukan agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.